kita bertemu kembali dalam ibadah pagi hari ini. Mari angkat hati kita, angkat seluruh penyembahan kita. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan. Sebelum itu kita akan masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, untuk kasih setia Tuhan. Kami ada lagi, kami diberkati Tuhan, kami boleh ada pagi hari ini dalam ibadah. Semua karena anugerah dan berkat Tuhan untuk kami. Terima kasih Tuhan, biarlah berkat-Mu tercurah buat setiap jemaat-Mu yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini dimanapun mereka berada. Biarlah lawatan Tuhan terjadi atas setiap kami. Saat kami memuji Tuhan, hati kami boleh dihiburkan, dikuatkan. Terlebih lewat firman Tuhan yang kami dengar, Tuhan juga menolong kepada kami supaya lewat firman-Mu kami mendapat kekuatan baru. Lewat perjamuan kudus juga kami boleh menikmati lawatan Tuhan, jamahan Tuhan, kuasa Tuhan yang melingkupi kami semua. Terima kasih, kami memulaikan ibadah kami pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari bawa semua penyembahan kita, mari angkat hati kita, mari masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau nyanyikan Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Datang menyembah-Mu di sini, ku percaya Kau ada bagiku. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Angkat hatimu kepada Tuhan. Bapakku datang, amin, menyembah-Mu di sini. Katakan ku percaya. Ada bagiku, Bapakku datang menyembah-Mu di sini.
hebat Tuhan, hebat, ajaib perkasa, perbuatan. Mari nyanyi haleluya, naikkan syukurmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu di hidupku. Haleluya, amin, amin. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya. Kami percaya Engkau hadir Tuhan. Haleluya. Haleluya. Engkau hebat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami tidak takut Tuhan, karena Engkau ada bagi kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Allah yang hebat, Allah yang ajaib. Haleluya. Haleluya. Mari katakan, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, haleluya, ajaib perkasa, perbuatanmu. Sekali lagi katakan, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Amin, haleluya. Kau hebat, ajaib perkasa, pada pagi hari ini kita mau memasuki perjamuan kudus. Kita mau mengalami kasih setia Tuhan. Kita mau mengingat betapa kasih Tuhan yang sempurna sudah dicurahkan bagi kita. Mari kita nyanyikan, kasih yang sempurna telah kuterima darimu. Bukan karena kebaikan kita, tapi karena anugerah Tuhan yang luar biasa yang dicurahkan bagi kita. Kasih yang sempurna telah kuterima darimu, bukan karena kebaikanku,
yang sempurna telah, amin, amin. Ku terima darimu, haleluya, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu Kau pulihkan aku, layakkan ku dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu, haleluya, amin, amin. Sebab Kau Bapa, Bapa yang kekal, haleluya. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Katakan, takkan Kau biarkan, takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku. Sebab Kau Bapa-Ku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Bapa, karena pada pagi hari ini kami boleh ada kembali bersama-sama di dalam hadirat-Mu untuk bersyukur, memuji, menyembah-Mu Tuhan. Karena kasih setiamu yang Kau nyatakan dalam hidup kami hari-hari yang lalu, di tengah-tengah keadaan dunia yang semakin tidak menentu, kami sudah mendapatkan pemeliharaan, perhatian-Mu dan kasih-Mu Bapa, sehingga kami boleh ada hari ini. Kami boleh bersyukur, memuji dan menyembah-Mu. Terlebih Bapa, kami juga ingin mendapatkan kekuatan baru dari Engkau lewat kebenaran firman-Mu, karena kami membutuhkan firman-Mu Bapa, yang akan memimpin kami, yang akan menolong kami, menguatkan kami, dan bahkan memberikan kepada kami kuasa agar kami terus bisa maju berjalan bersama-sama dengan Engkau di tengah-tengah kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, karena itu kami mohon urapilah kami semua, baik kami jemaat-Mu yang mendengar dan juga hamba-Mu yang menyampaikan. Kiranya Bapa, Engkau akan mengurapi kami semua. Roh Kudus berdaulat penuh, agar Engkau Tuhan mengajar kami pada pagi hari ini dan melengkapi kami dengan kebenaran firman-Mu. Karena firman-Mu adalah firman-Mu yang berkuasa, bahkan maha kuasa, yang tidak akan pernah kembali dengan percuma, tetapi akan melakukan sebagaimana yang disampaikan dan dituliskan, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Sekali lagi Bapa, kami perlu firman-Mu. Urapilah kami semua. Bapa, hamba-Mu berdoa juga supaya Engkau sembunyikan hamba di belakang salib-Mu, agar seluruh kebenaran perkataan-perkataan yang disampaikan yang berasal daripada-Mu itu sungguh-sungguh datang daripada Tuhan, bukan daripada pikiran dan akal manusia. Bapak terima kasih, berfirmanlah pada pagi hari ini, kami sungguh membutuhkan firman-Mu yang menuntun hidup kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin.
Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus. Kita bersyukur karena kita ada pada pagi hari ini dan kita boleh bersama-sama menikmati kebenaran firman Tuhan. Walaupun belum bisa sampai hari ini di tengah-tengah merajalelanya pandemi COVID, tapi kita percaya Tuhan ada bersama kita. Ya, Bapa kita memperhatikan kita semua. Dan Bapa kita akan memberikan kepada kita apa yang kita butuhkan supaya kita bisa tetap teguh, kuat berjalan untuk setia iring Dia. Pagi hari ini saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang diperlukan oleh kita. Saya sendiri sebagai seorang hamba Tuhan merasakan satu kekuatan dan kuasa ketika saya membaca kebenaran firman Tuhan ini. Kebenaran apakah yang Tuhan siapkan pada pagi hari ini untuk kita semua? Bapak, Ibu, dan Saudara dikasihi Tuhan, satu kebenaran mutlak yang sebenarnya setiap orang percaya harus menyadari, dan hal ini akan membuat dia menjadi tenang. Membuat kita yang percaya tenang dalam menghadapi semua apa yang terjadi di sekitar kita. Nah, Bapak Ibu, kebenaran apakah yang ada yang selama ini sering kali kita abaikan? Bapak Ibu dan Saudara dikasihi Tuhan, dari sejak awal pertama manusia diciptakan adalah satu hal yang luar biasa yang kita temukan di dalam Alkitab. Manusia begitu istimewa di hadapan Sang Pencipta. Manusia itu begitu istimewa di hadapan Sang Pencipta. Buktinya kalau kita melihat bagaimana ciptaan itu dilaksanakan. Manusia diciptakan di saat semuanya sudah siap. Jadi semua alam semesta, bumi, dan segala keindahannya yang Tuhan siapkan lewat apa yang Dia ciptakan di Taman Eden adalah sesuatu yang sangat baik yang disediakan untuk manusia. Itu bukankah sesuatu yang istimewa? Bukankah ini sesuatu yang lain daripada yang lain? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, begitu juga ketika manusia yang diciptakan begitu istimewa itu jatuh di dalam dosa, Bapa di sorga, Sang Pencipta, langsung memberikan janji pemulihan, jalan keluar untuk manusia. Bukankah itu juga sesuatu yang istimewa? Dan ia bukan istimewa, dia memberikan jalan yang diberikan, tetapi jalan yang diberikan pun itu istimewa. Kebenaran yang diberikan oleh firman Tuhan mengatakan jalan untuk memulihkan kembali manusia itu dengan jalan memberikan anaknya yang tunggal untuk menebus dosa-dosa manusia. Itu jalan pemulihan. Anaknya yang tunggal, Bapa mengirimkan Tuhan Yesus ke dalam dunia untuk kembali memulihkan manusia. Bukankah manusia itu istimewa? Nah, Bapak Ibu yang sudah dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahkan sepanjang sejarah Alkitab kita melihat hal-hal yang luar biasa, ungkapan-ungkapan betapa istimewanya Tuhan memandang manusia itu lebih daripada ciptaan-ciptaan yang lain. Bapak, mari kita akan buka bersama-sama dalam kitab Perjanjian Lama lebih dahulu ya. Kita membuka Alkitab kita dalam 2 Samuel pasal yang ke-7 ayat yang ke-12 sampai dengan ke-16. Ini berbicara mengenai keluarga Daud. Mari kita baca. Ini Tuhan bilang kepada Daud, apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian anak kandungmu
dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Aku, dengar ini, akan menjadi bapaknya, dan ia akan menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang dan dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya, seperti yang kuhilangkan daripada Saul yang telah kujauhkan dari hadapanmu. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Ayat emas daripada yang kita baca ini adalah, aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Jadi keturunan Daud itu akan menjadi anak-anak Allah. Keturunan Daud. Salomo akan menjadi, dan seterusnya akan menjadi anak-anak Allah. Dan Allah sang pencipta menjadikan keturunan Daud, dan pada manusia pada umumnya itu dia akan mendudukkan dirinya dan dia mengakui bahwa ia akan menjadi bapak daripada keturunan Daud. Artinya bapak bagi umat manusia. Kita bisa melihat kebenaran ini terungkap di dalam Alkitab. Bukan hanya bagi keturunan Daud, keturunan Salomo saja. Tuhan Allah pencipta akan ingin menjadi bapaknya. Kita akan melihat kebenaran firman Tuhan. Dan saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, bukankah ini sesuatu yang istimewa? Bukankah ini sesuatu yang luar biasa? Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha kudus, Allah yang maha kasih, Allah yang berdaulat atas segala sesuatu, itu menjadi bapa daripada manusia. Jadi bapa, ibu dan saudara dikasih Tuhan, betapa ini istimewa. Bapa, Tuhan pencipta langit dan bumi menjadi bapa manusia, menjadi bapa kita. Betapa hebatnya manusia, betapa hebatnya kita di pemandangan sang pencipta. Nah Bapak Ibu dan Saudara dikasihi Tuhan, kita melihat juga kebenaran lain di dalam apa yang dikatakan masih dalam perjanjian lama. Dan kita melihat dalam perjanjian lama memang tidak berapa banyak. Tuhan mengatakan dan mengakui dirinya dan menginginkan agar ia diakui sebagai bapaknya dari manusia. Saudaraku, mari kita lihat di dalam Yeremia pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai 25. Kita tidak akan membaca keseluruhan daripada ayat-ayat itu, namun singkatnya bahwa ini menceritakan tentang keadaan orang-orang Israel dan orang-orang Yehuda yang kelakuannya begitu bejat. Saudara baca nanti sendiri dan saudara akan memahami. Di dalam perikop dari Yeremia 3 ayat 1 sampai 25 ini diceritakan betapa bejatnya orang-orang Yehuda dan orang-orang Israel. Namun saudara-saudaraku dikasihi Tuhan, di tengah-tengah kebejatan moral daripada bangsa Israel dan Yehuda pada waktu itu, mereka melakukan dosa yang dibenci oleh Bapa, dosa yang dibenci oleh Tuhan, yaitu penyembahan terhadap Baal, terhadap pohon-pohon, terhadap batu-batu yang digambarkan dalam perikop ini begitu jelas. Itu bangsa Israel dan bangsa Yehuda berzina secara rohani.
Karena mereka bukan menyembah Tuhan, tapi mereka menyembah kepada patung, mereka menyembah kepada pohon, mereka menyembah kepada batu-batu, bahkan gua-gua. Tapi saudara-saudara kasih Tuhan, mari kita melihat ungkapan daripada Bapa Tuhan terhadap mereka yang begitu bejat. Mari kita baca di dalam kitab Yeremia pasal yang ketiga ayat yang keempat. Bukankah baru saja engkau memanggil aku Bapa? Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, ini satu ungkapan bahwa Allah menyatakan dirinya sebagai Bapa. Bapa bagi orang-orang Israel dan Yehuda, sekalipun mereka adalah orang-orang yang tidak setia kepada Tuhan, selalu berbuat salah, selalu menentang Tuhan, selalu menyakiti Tuhan dengan melakukan penyembahan-penyembahan kepada berhala, kepada patung-patung, kepada batu atau pohon dan sebagainya, yang digambarkan mereka berzina secara rohani. Dan juga di dalam ayat yang ke-19b, pikirku engkau akan memanggil aku Bapakku. Pikirku, ini Tuhan pencipta. Pikirku kepada bangsa Israel, engkau akan memanggil aku Bapakku. Bukankah itu ungkapan Tuhan? Sebenarnya Tuhan menginginkan agar umat Israel, umat Yehuda memanggil dia sebagai Bapa bagi mereka. Konsekuensi daripada Bapa diambilnya. Sebagai Bapa dia mengambil konsekuensi. Apa sih konsekuensi sebagai Bapa? Bapa harus mengasihi, Bapa harus mengampuni, Bapa harus memelihara, Bapa harus menyertai. Bapa tidak boleh meninggalkan anak-anaknya. Konsekuensi itu dipegang oleh Bapa dan dipenuhi oleh Bapa. Kalau kita melihat perikop ini, betapa Tuhan sudah mengambil konsekuensi itu. Sekalipun bangsa Israel melakukan kejahatan dan dosa, Ia selalu mengampuni dan berharap mereka bertobat dan berharap mereka kembali kepadanya dan tidak pernah kembali kepada hal-hal yang tidak menyukakan hati Tuhan. Dan Tuhan ingin supaya bangsa Israel memanggil dia Bapa. Nah, saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, demikian istimewanya Tuhan terhadap manusia. Bukan hanya kepada umat Yahudi, umat Israel, tapi Tuhan juga terhadap kita. Ini diungkapkan banyak kali oleh Tuhan Yesus. Di dalam kitab Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu begitu banyak ungkapan dari Tuhan Yesus. Berkata kepada murid-muridnya dan berkata-kata kepada banyak orang. Supaya kita memanggil dan saat kita berdoa, berdoalah kepada Bapa-Mu yang di sorga. Saudara, mari kita melihat beberapa ayat saja ya. Kitab Injil Matius pasal 5 ayat 45. Matius pasal yang kelima ayat yang ke-45. Matius pasal yang kelima ayat yang ke-45. Oh, saudara, luar biasa. Ini ungkapan dari Tuhan Yesus sendiri ya. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Saudara dikasihi Tuhan, ini ungkapan Tuhan Yesus sejak awal dari pelayanannya. Dan dari sejak awal Tuhan Yesus selalu mengatakan, berdoa kepada Bapakmu. Dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapakmu yang di sorga. Jadi Tuhan Yesus sebagai dia adalah Allah
Dia adalah Tuhan sendiri, menyatakan dan mengatakan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, kepada murid-muridnya, dan kepada kita juga pada saat ini. Saudara-saudara, siapapun yang mendengarkan di dalam renungan ini, saudara-saudara, Tuhan ingin dinyatakan sebagai Bapa daripada kita. Ini Tuhan Yesus mengatakan supaya kita memanggil Bapa kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Bapa yang luar biasa, Bapa yang mau mengambil konsekuensi. Sebagai seorang Bapa, dia harus take care, dia harus memperhatikan anak-anaknya, dia harus mengasihani anak-anaknya, harus menjaga anak-anaknya. Itu yang Bapa sebagai konsekuensi Bapa pasti ambil. Luar biasa. Nah, saudara-saudara dikasih Tuhan, tidak ada makhluk yang begitu istimewa di hadapan Allah Sang Pencipta. Sebagai Bapa, Ia ingin menyatakan, Bapa, jadikan aku Bapakmu, katakanlah seperti itu. Ini Tuhan yang minta. Dan saudara-saudara, ini hak tidak diberikan kepada yang lain, kepada ciptaan lain. Tidak diberi hak kepada matahari, kepada bulan, kepada bintang, kepada binatang-binatang. Tidak. Dan kepada malaikat pun dia tidak memberikan hak. Malaikat memanggil Ia. Dia Tuhan, Sang Pencipta sebagai Bapaknya. Ini terungkap, mari kita akan baca, luar biasa. Di dalam kitab Ibrani, pasal yang ke-1 ayat yang ke-5. Kita baca ya. Betapa istimewanya kita di hadapan Tuhan. Tuhan pengen supaya kita menjadi anak-anaknya dan memanggil dia Bapa. Oh, saudara-saudara, indah sekali. Mari kita baca. Karena kepada siapakah di antara malaikat itu pernah ia katakan, anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini, dan aku akan menjadi bapaknya, dan ia menjadi anakku. Nah, saudara-saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Demikian ayat ke-6. Dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, semua malaikat Allah harus menyembah dia. Nah, saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Di sini terungkap satu ungkapan yang luar biasa. Tuhan Yesus tadi ngomong, minta kepada Bapakmu. Iya kan? Dalam ayat-ayat Matius, Markus, Lukas, Yohanes, di sana terungkap Tuhan Yesus menginginkan murid-muridnya dan orang-orang yang percaya kepadanya memanggil Bapa di Allah di sorga itu Bapakmu dan Bapakku. Bahkan terungkap di dalam satu ungkapan yang luar biasa. Tuhan Yesus di sini katakan di dalam Injil, ya, coba kita baca balik lagi. Yohanes pasal 20 ayat 17 supaya kita lebih jelas lagi. Yohanes pasal 20 ayat 17. Yohanes pasal 20 ayat 17. Ketika dia sudah bangkit, baru bangkit, dia ketemu dengan Maria, dan Maria ingin memegang dia, Tuhan Yesus melarang. Dan dia katakan begini, ya. Ini kepada Maria, salah satu muridnya. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku kepada mereka. Maria memberitakan ini kepada murid-murid yang lain dan katakan kepada mereka bahwa Tuhan Yesus, aku akan pergi kepada Bapakku, Bapa Tuhan Yesus, Bapaknya Tuhan Yesus, Allah Bapa di sorga, dan Bapakmu. Lagi sekali, Bapa di sorga mengungkapkan keinginan hatinya supaya manusia yang percaya kepadanya memanggil dia sebagai Bapa, mendudukkan dia sebagai Bapa bagi mereka. Dan Bapa mau mengambil konsekuensi. Apa artinya seorang Bapa? Bapak Ibu dan Saudara kasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada makhluk lain seperti saya katakan tadi. Malaikat sekalipun tidak diberi hak untuk memanggil Bapa kepada Sang Pencipta. Ini dikukuhkan oleh kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Di dalam kitab Roma, Rasul Paulus mengatakan,
ketika kita memanggil, kita berdoa, pada saat ini pun ketika saudara berdoa, Bapa di sorga. Nah saudara-saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bukankah sesuatu yang ajaib terjadi dalam hidup kita? Dengan pekerjaan dari Roh Kudus, kita bisa memanggil Bapa kepada Bapa di sorga, kepada Allah pencipta yang maha kuasa itu sebagai Bapa kita, Bapa di sorga. Nah saudara-saudara, betapa akrabnya, dan ini hubungan yang Tuhan mau dan inginkan antara orang-orang yang percaya dengan Dia. Supaya ketika kita berdoa, kita ngomong sama Bapa. Dan Bapa itu seperti yang kita pelajari tadi dalam kitab Yeremia, ambil konsekuensi. Dia mengampuni kalau kita bersalah. Dia berjanji untuk melindungi, take care, memelihara kita dari segala macam perkara di dunia yang akan mencelakakan kita, termasuk pandemi COVID ini. Ada Bapa kita di sorga yang akan memelihara kita, yang melindungi kita, dan bahkan melepaskan kita daripada segala hal yang jahat. Bapa itu sanggup. Bapa kita bukan sebuah sembarangan. Bapa kita adalah Bapa, ialah Tuhan yang maha kuasa, yang berdaulat atas dunia dan sorga. Yesus berkata, seringkali saya katakan, di dalam tanganku segala kuasa di bumi dan di sorga. Itu menjadi jaminan kita semua, bahwa Bapa kita di sorga memegang segala kendali yang ada. Termasuk hidup kita, kehidupan kita, keluarga kita. Kalau saudara punya masalah, jangan cari pertolongan kepada yang lain. Seperti bangsa Israel di dalam Yeremia tadi. Mereka mencari pertolongan kepada gunung. Mereka mencari pertolongan kepada pohon. Mereka mencari pertolongan kepada penguasa. Mereka mencari pertolongan kepada hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tuhan ingin supaya kita datang kepada Dia, meminta pertolongan kepada Dia. Dan hanya Dia yang sanggup untuk memberikan solusi bagi hidup kita. Fakta dan kenyataan dari seluruh kehidupan manusia, kita melihat hal ini. Bahwa Bapa kita di sorga adalah Bapa yang mengambil posisi sebagai Bapa dengan segala konsekuensinya. Dia mengasihi engkau. Dia mengasihi saya. Dan dia mengasihi semua orang. Pada kesempatan pagi hari ini ketika kita menyadari posisi kita. Dan betapa kita memiliki menjadi seorang anak bagi Allah yang menciptakan langit dan bumi ini. Dan betapa Dia menginginkan satu relasi, satu hubungan kita dengan Dia sebagai Bapa dan anak. Jadi, marilah mulai saat ini Bapak, Ibu, dan saudara dikasih Tuhan, siapapun saudara, jemaat, GPDI, Maranatha, Gloria, bahkan setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan ini, mari saudara-saudaraku, menyadari hal ini. Ada Tuhan yang peduli. Bagi jemaat-jemaat yang sudah percaya, engkau diingatkan, engkau memiliki janji-janji yang ada di dalam firman Tuhan, yang dijanjikan oleh Bapa kita yang berjanji dan tidak pernah meleset dalam janjinya. Berseru kepada Dia dalam segala persoalanmu. Berseru kepada Tuhan di dalam meminta pertolongan atas beban-bebanmu. Dia Bapa yang akan bertindak bagimu. Tapi kepada mereka yang mendengarkan firman Tuhan ini, dan mereka belum percaya kepada Tuhan, saudara, bukan suatu hal yang kebetulan kalau saudara mendengar. Bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi, itu mengasihi saudara kalau saudara bisa mendengarkan hal ini. Dan mengasihi saudara dengan menginginkan saudara juga untuk menjadikan Dia sebagai Bapanya. Supaya engkau juga menjadi anak-anaknya. Kalau engkau belum menjadi anak, mari terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu.
maka engkau akan menjadi anaknya. Dan engkau berhak memanggil Bapa, Tuhan pencipta langit dan bumi, sebagai Bapakmu, yang akan memberikan jaminan hidup bagi hidupmu. Bukan hanya dalam jaminan dalam hidup sekarang di dunia ini, tapi jaminan hidup yang kekal. Di tengah-tengah persoalan dunia yang begitu luar biasa. Dan saya percaya firman Tuhan mengatakan bahwa dunia tidak semakin baik, tetapi dunia akan dipenuhi dan merajalelanya dosa. Sebelum kedatangannya yang kedua kali. Tapi jangan takut. Kalau engkau menjadi milik daripada Tuhan, lewat percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, ada Tuhan yang menjadi Bapakmu, yang akan menjaga, memelihara hidupmu, baik sekarang maupun sampai di kekekalan. Bukti yang ia nyatakan sebagai Bapa bukan hanya kata-kata dan janji. Ketika ia menjanjikan keselamatan lewat penebusan di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, ia sudah lakukan. Pagi hari ini kita ingin memperingati bagaimana kasih Bapa itu dinyatakan dalam pengorbanannya lewat perjamuan kudus. Mari kita ambil juga kesempatan ini untuk mengingat betapa Bapa yang mengasihi manusia. Di dalam kitab Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar Allah mengasihi isi dunia ini, sehingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa. Kepada dunia, artinya kepada semua orang. Jadi siapapun yang mendengar, walaupun engkau belum percaya dan engkau belum menjadi orang percaya, saat ini firman ini buat saudara. Engkau dikasihi Tuhan. Respon ini, kesempatan tidak akan pernah datang kedua. Terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Nikmati janji-janjinya. Panggil dia Tuhan pencipta sebagai Bapakmu. Engkau akan menikmati apa yang dijanjikannya. Dan hari ini, bagi jemaat yang sudah mempersiapkan diri untuk menikmati perjamuan kudus, mari kita bersyukur. Tuhan, terima kasih. Seringkali kita lupa. Ketika kita menghadapi persoalan, kita tidak mencari Bapa kita. Kita mencari pertolongan kepada yang lain. Itu sangat membuat Bapa sedih. Hari ini komitmen. Kalau kita punya masalah, jangan cari pertolongan kepada dunia. Jangan cari pertolongan kepada siapa-siapa. Datang terlebih dahulu kepada Bapa kita. Karena dia ada, dia hadir, dia maha hadir. Dan dia maha kuasa, dan dia maha kasih dan penyayang. Kita bersyukur firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita. Di tengah-tengah keadaan dunia yang tidak menentu, kita punya Bapa. Bapa yang selalu memperhatikan kita. 1 kali 24 jam tidak pernah tertidur. Dia selalu memperhatikan kita semua. Betapa ia Bapa yang sangat baik. Betapa istimewanya saudara dan saya di pemandangan Tuhan. Nikmati anugerahnya. Nikmati kebenaran firman ini. Mari kita akan mempersiapkan diri untuk masuk di dalam perjamuan kudus. Kita akan menyanyikan pujian. Ada kuasa dalam darahnya. Bapak Ibu dan saudara kasih Tuhan, kita nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Ini juga bukti daripada Bapa kita di surga. Di dalam setiap kita memperingati perjamuan kudus yang akan kita makan bersama-sama dalam bentuk roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kita diingatkan bahwa darah Tuhan Yesus yang dicurahkan, yang menghapus dosa manusia, juga
ngangkat segala penyakit, menyembuhkan segala penyakit. Ada kuasa yang menyembuhkan penyakit, yang melepaskan ikatan-ikatan kegelapan, dosa yang mengikat manusia. Kalau sudah percaya pagi hari ini, kuasa darah Tuhan akan menyembuhkan mereka yang ikut dalam perjamuan ini. Tak kalah engkau makan dan minum dengan percaya. Luar biasa. Ini juga bukti Bapa memperhatikan kita. Terima kasih Tuhan. Dan bagi mereka yang mendengarkan firman Tuhan, saudara tidak mengerti dan saudara tidak mempersiapkan diri untuk perjamuan seperti ini, kiranya Roh Kudus melawat saudara. Imani, percaya bahwa pengorbanan Tuhan Yesus itu membebaskan engkau dari dosa, dengan mempercayai dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ada kuasa Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kesempatan saat ini, di mana kami boleh bersama-sama ikut di dalam perjamuan ini. Perjamuan yang diperintahkan oleh Tuhan untuk mengingat pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Terima kasih Tuhan, dan hamba-Mu berdoa bagi siapapun yang mereka yang mengikuti perjamuan ini Tuhan, janji-janji-Mu terhisap kepada mereka semua. Supaya mereka yang makan dan minum dengan percaya, kalau mereka memiliki persoalan-persoalan di dalam hidup mereka, yang sakit akan disembuhkan, yang terikat dengan ikatan-ikatan dosa akan dilepaskan, bahkan mereka yang lemah akan ditolong, dikuatkan, dan yang susah mendapatkan penghiburan daripada Tuhan. Demikian hamba berdoa dan percaya Tuhan, kuasa-Mu bekerja saat perjamuan ini diambil bagian oleh jemaat Tuhan. Terima kasih, kami menyerahkan perjamuan ini dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih. Kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Ada kuasa dalam darah. Terimalah, itu adalah tubuh dan darah Tuhan yang telah hancur dan dicurahkan untuk menebus dosa-dosa kita. Dalam darahnya, darah anak domba Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jemaat mari kita sama-sama berdiri dan kita akan masuki perjamuan ini. Kita akan pegang dengan tangan kanan kita roti tinggi-tinggi, namun dengarkan sebelum kita makan bersama-sama. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari kita akan sama-sama bersyukur terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang sudah Kau nyatakan dan membawa kami untuk memperingati perjamuan ini, supaya kami lebih lagi mendekat dan akrab dengan Engkau. Terima kasih untuk janji-Mu. Kami percaya kami makan ini dengan iman. Yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat diangkat, yang terikat dosa akan dilepaskan. Terima kasih. Dalam nama Yesus mari kita makan bersama-sama. Mari kita pegang dan angkat cawan anggur dengan tangan kanan kita tinggi-tinggi.
Dengarkan apa yang dikatakan firman Tuhan sebelum kita minum bersama-sama. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita bersyukur, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami percaya darah-Mu telah menyucikan segala dosa-dosa kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bilur-bilur-Mu menyembuhkan yang sakit, melepaskan ikatan dosa, bahkan menguatkan mereka yang lemah, menghiburkan mereka yang susah. Terima kasih Tuhan, kami terima sukacita-Mu, kesembuhan yang daripada-Mu. Dan kami minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, demikian kami bersyukur. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk pagi hari ini, di mana kami boleh bersama-sama ada di dalam hadirat Tuhan. Kami percaya Bapa, Engkau sudah melakukan apa yang menjadi bagian-Mu. Bahkan bukan hanya saat ini ketika Engkau memberkati jemaat-Mu yang beribadah, tapi Engkau juga memberkati mereka yang ada bersama-sama kami. Engkau menjamah mereka. Mereka yang percaya kepada kebenaran firman-Mu. Engkau melawat mereka. Roh Kudus bekerja, membawa mereka menikmati janji-janji-Mu. Demikian kepada seluruh jemaat. Tuhan, kiranya Engkau memberkati mereka semua. Sebelum kami tidur, istirahat malam hari ini Bapa, kiranya Tuhan juga memberkati setiap jemaat Tuhan. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu sepanjang minggu Engkau memeliharakan kami. Menjauhkan kami dari segala gangguan penyakit. Bahkan menjauhkan kami dari segala malapetaka dan kecelakaan. Dan kami boleh ada di dalam hadirat Tuhan. Kami percaya Engkau tidak akan peliharakan kami sampai hari ini dengan kasih setia Bapa. Tapi hari-hari selanjutnya Tuhan akan menyertai setiap anak-anak dalam segala aktivitas mereka. Kemanapun, apapun yang mereka kerjakan, yang bekerja, Tuhan berkati, Tuhan lindungi. Jauhkan dari segala pandemi COVID dan penyakit-penyakit yang lain, bahkan dari kecelakaan, gangguan-gangguan orang jahat. Berkati pekerjaan mereka. Jadikan mereka saksi-Mu di dalam pekerjaan mereka. Demikian mereka yang berusaha, buka toko, warung, ataupun juga mungkin perusahaan atau pabrik. Berkati mereka, peliharakan mereka, lingkupi mereka dengan kuasa-Mu, supaya mereka menikmati berkat-berkat Tuhan. Bukan hanya berkat-berkat materi yang akan mereka nikmati, tapi berkat-berkat rohani, karena Engkau meluputkan mereka dari segala hal yang tidak baik. Terima kasih Tuhan. Demikian mereka yang tinggal di rumah, Tuhan juga pelihara mereka. Anak-anak yang masih kecil, lindungi sertai mereka. Tutup bungkus dalam kuasa-Mu, supaya segala hal-hal yang tidak baik tidak menimpa mereka. Tapi anak-anak itu dipelihara oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sehingga seluruh jemaat Tuhan boleh menikmati sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan di dalam Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan yang peduli dengan pekerjaan Tuhan. Dan selalu mendukung pekerjaan Tuhan ini. Berkati mereka. Apapun yang mereka berikan, persembahan mereka berikan, Tuhan berkati mereka semua. Janji-Mu adalah janji daripada Bapa. Bapa yang mengetahui kebutuhan setiap anak-anak-Mu. Tuhan akan limpahkan. Dan di tengah-tengah keadaan ini, hamba berdoa supaya mereka tetap menjadi berkat dan makin dekat dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati juga saudara-saudara yang lain yang ambil bagian dalam ibadah ini. Tuhan lawat mereka. Anugerah-Mu Bapa. Engkau berjanji menyelamatkan manusia. Dan jamahlah mereka, supaya mereka juga menerima anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan untuk pimpinan-Mu dalam ibadah pagi hari ini, dari awal sampai akhir. Tuhan memberkati mereka semua. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Jemaat terkasih Tuhan, kita akan berpisah. Terimalah berkat dari Bapa di sorga, anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus, kekuatan, penghiburan, sukacita, dan damai sejahtera dalam Roh Kudus akan menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kali. Mari semua yang percaya katakan
Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali. Tuhan menyertai semuanya dan memberkati semuanya. Sampai minggu depan.